Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Pitutur yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita mengetahui dari hadis dan Al-Quran bahwa di antara malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan, Allah Ta'ala akan menurunkan atau mengganjar seorang hamba yang terberkati dengan Lailatul Qadar, malam yang ditakdirkan. Kita sejak kecil memahami dari cerita guru-guru kita bahwa siapa yang pada malam hari di hari ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan ini dia sholat malam, dia menghidupkan ibadah malamnya, dan setelahnya dia melihat angin sejuk sepoi-sepoi dan hewan tidak berisik, daun tidak bergerak, langit cerah dengan bintang dan bulan terang, maka dia telah bertemu dengan Lailatul Qadar. Ada juga yang memaknai bahwa jika dia mendapati saat fajar menyingsing, dia melihat sinar matahari yang teduh, bercahaya lembut, maka tadi malam Lailatul Qadar telah turun. Maka siapapun dia yang memahami dan mengalami hal seperti ini, seumur hidup dapat dipastikan dia tidak akan dapat bertemu yang namanya Lailatul Qadar. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qadar, dia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka membawa segala urusan. Selamat sejahtera sampai fajar terbit. Pada umumnya, Lail dan Laila kedua-duanya berarti malam. Tetapi menurut Marzuki, penyusun kamus kenamaan, kata Lail dipakai sebagai lawan kata nahar dan Laila sebagai lawan kata yaum. Laila mengandung arti lebih luas dan berjangkauan lebih jauh daripada kata Lail, seperti kata yaum yang adalah lawan kata Laila, mengandung arti lebih luas daripada nahar yang adalah lawan kata Lail. Kata Laila telah dipergunakan sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Sekali dalam surah 2 ayat 52, surah 2 ayat 188, dan surah 44 ayat 4. 2 kali dalam surah 7 ayat 143 dan 3 kali dalam ayat-ayat yang sedang kita bahas ini. Dan di setiap tempat kata itu dipergunakan sehubungan dengan turun Al-Quran dan masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Dengan demikian, kata Laila mengisyaratkan kepada kemuliaan, keagungan, dan kebesaran malam-malam yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Qadar berarti nilai, kecukupan, kebesaran, takdir, nasib, kekuasaan, len. Menimbang berbagai arti qadar dan lailah itu, maka ayat ini dapat diberi tafsiran sebagai berikut. Al-Quran telah diturunkan di dalam suatu malam yang secara khusus telah diperuntukkan bagi penampakan kekuasaan ilahi yang istimewa, atau di dalam suatu malam yang mempunyai nilai sama dengan seluruh jumlah malam-malam lainnya, atau di dalam suatu malam yang mempunyai kebesaran, keagungan, dan kehormatan, atau di dalam suatu malam yang mempunyai kecukupan, yaitu Al-Quran memenuhi selengkapnya semua kebutuhan dan keperluan manusia, baik mengenai akhlak maupun rohaninya.
Atau artinya adalah Tuhan telah menurunkannya dalam malam takdir atau malam nasib. Yakni Al-Quran diturunkan pada saat ketika nasib manusia ditakdirkan. Pola alam semesta masa mendatang telah ditetapkan dan asas-asas petunjuk yang dapat dan tepat bagi umat manusia telah diletakkan untuk sepanjang masa mendatang. Masa kemunculan seorang muslih Rabbani, pembaharu atau reformer agama besar, disebut juga Lailatul Qadar. Karena pada masa itu dosa dan kejahatan merajalela serta kekuatan kegelapan menguasai segala yang lain. Lailatul Qadar telah diartikan pula sebagai suatu malam tertentu di antara malam-malam tanggal ganjil pada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Tatkala Al-Quran pertama kali mulai diturunkan, atau ayat itu dapat berarti seluruh jangka waktu 23 tahun yang meliputi risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika selama jangka waktu itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Alf atau 1000 yang merupakan bilangan paling tinggi dalam bahasa Arab dan berarti bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Ayat itu berarti bahwa malam takdir atau malam nasib itu nilainya lebih baik daripada semua bulan yang tidak terhitung bilangannya, yaitu zaman Rasulullah SAW itu lebih baik dan lebih unggul daripada semua zaman dijumlahkan. Yaitu ada dalam penjelasan tafsir dari Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat ini mengandung isyarat mengenai kemunculan para muslih Rabbani, imam-imam zaman, di antara orang-orang muslim. Bila mana orang-orang muslim memerlukan mereka, 1000 bulan dengan perhitungan kasar membuat 1 abad, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan setiap abad akan senantiasa membangkitkan dari antara pengikut-pengikutnya seorang mujaddid yang akan membangkitkan kembali Islam dan memberinya suatu kehidupan dan gairah baru. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ar-Ruh di sini berarti semangat baru, kebangkitan, istiqomah atau ketetapan hati yang ada pada malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di dalam malam Lailatul Qadar, para malaikat turun untuk menolong utusan ilahi atau muslih Rabbani untuk mendakwakan kebenaran, dan para pengikutnya diisi dengan kehidupan baru dan semangat baru untuk menyebarkan dan menablikkan amanah ilahi. Pada masa seorang nabi atau muslih Rabbani, semacam kedamaian pikiran dan perasaan hingga kepada orang-orang mukmin di tengah-tengah kesulitan dan cobaan. Kegembiraan samawi yang menggugah semangat mereka pada saat itu mengungguli segala macam kegembiraan yang bersifat kebendaan dan memanjangkan nafsunya. Fajar terbit berarti berlalunya malam-malam kesulitan dan terbitnya fajar kemenangan dan keunggulan kebenaran. Hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar secara umum berarti bahwa malam di mana kebaikan, keindahan, perbaikan, kejamalan, keelokan, sesuatu yang baru dan lebih baik, nasib baik, ketentuan baru dan lebih baik, kehendak, dan atau pengabulan itu terjadi bisa pada seorang atau suatu kaum. Seorang yang pendosa, jika dengan kesadaran dan keinginan penuh, walau terkadang di tengah jalan tersandung, namun dengan segala daya upayanya dia menuju panggilan Allah Ta'ala, kemudian dia berusaha menghidupkan ibadah malamnya dalam Ramadan dan menambah ibadahnya di 10 terakhir Ramadan,
maka besar kemungkinan dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Segala daya dan upayanya akan menarik kasih sayang dan ridho Allah Ta'ala, sehingga di malam tertentu Allah Ta'ala akan memberikan mata yang baru baginya, akan memberikan hati yang baru, akan memberikan mulut yang baru, kaki, tangan, pikiran, semangat baru. Intinya, langit baru dan bumi baru, tempat dia berpijak dan berlindung, segalanya akan dirasakan indah dan menggairahkannya. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya akan nampak indah, teduh, sejuk, dan mengharukan. Akan terlahir semangat kecintaan, belas kasih, pengorbanan, dan pengabdian kepada makhluk dan Allah Ta'ala yang ada dalam dirinya. Satu malam yang akan menghantarkannya pada titik balik bergelimangan keburukan pada diri seseorang atau sebuah kaum atau bangsa kepada kondisi yang disukai Allah Ta'ala. Satu malam yang tidak pernah dia temukan seumur hidup dia, dan mengilhaminya sehingga malam itu dengan diturunkannya malaikat dan Ruhul Kudus, kepadanya dia memiliki kekuatan dan dukungan kepada jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Dengan sangat indah, Hadrat Rasulullah SAW menyimbolkannya dengan suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Penggambaran Lailatul Qadar juga lebih dari itu, karena berkat-berkat Lailatul Qadar melebihi dari perhitungan dan jangkauan pikiran manusia, dan sulit dipahami dengan sejatinya bagi mereka yang tidak pernah bertemu dengannya. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi yang dijanjikan, bersabda, Lailatul Qadar tidak hanya satu malam khusus yang turun selama bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu ada 3 bentuk. Pertama, suatu malam pada bulan Ramadan. Kedua, zaman seorang Nabi Allah. Dan ketiga, Lailatul Qadar bagi seseorang juga berarti suatu waktu ketika ia menjadi suci dan bersih. Dia dibersihkan dari sampah dan kekotoran dunia, memiliki keimanan yang teguh, serta membersihkan dirinya dari segala kejahatan dengan mengoreksi diri dan mengharapkan pahalanya. Itulah Lailatul Qadar baginya. Zaman di mana seorang utusan Tuhan, Nabi atau Rasul, reformer, Muslim Rabbani, Imam zaman yang diutus Allah Ta'ala juga dapat disebut Lailatul Qadar. Maka barang siapa dapat mencari dan menemukannya dan mengimaninya, sungguh dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Makna yang ketiga, jika Lailatul Qadar seperti ini dialami oleh kita dan kita sungguh-sungguh menjadi miliknya, menjalankan segala perintahnya serta meningkatkan standar ibadah kita, berarti kita telah menemukan tujuan yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Setiap siang dan malam bagi kita menjadi saat-saat pengabulan doa. Kita yang merupakan pengikut dari pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW perlu mengadakan perubahan revolusioner dalam diri kita dan meningkatkan keimanan kita, sehingga setiap perkataan dan perbuatan kita adalah untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membuat kita semua merasakan Lailatul Qadar yang merupakan contoh khas pengabulan doa yang mengenainya Hadrat Rasulullah SAW telah katakan kepada kita bahwa malam tersebut turun pada satu malam selama hari-hari terakhir bulan Ramadan. Semoga dengan merasakannya dapat menjadikan kita tetap berada dalam ketakwaan serta meningkatkan standar ketakwaan kita. Semoga segala dosa yang telah lalu memperoleh ampunannya, dan semoga dengan karunia-Nya Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kita kekuatan dan jiwa istiqomah dalam iman dan amal soleh. Semoga kita dapat meraih Lailatul Qadar dalam Ramadan ini, dan hari demi hari Allah Ta'ala menarik kita ke arahnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang-orang yang meminta ampunan, maka ampunilah kami. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi